Jadi otak kita merekam peristiwa gitu. Dia belajar, istilahnya dia belajar. Ada satu kejadian apapun dia belajar kan. Kalau otak kita bisa belajar, ini prinsip ya, ini prinsip. Dia bisa belajar. Betul. COVID-19 dengan kejadian segala bercerita buruknya itu kan negatif. Otak kita belajar kan. Nah, ini yang negatif nih. Ini kalau negatif ini yang banyak itu kan dia menguasai kan. Jadi dia jadi super power di situ kan. Nah, bagaimana saya tidak mau dia yang jadi super power? Saya mesti melawannya apa? Kalau ini learn, saya jadikan dia unlearn. Unlearn-nya gimana? Saya dapat satu hal negatif ini, dia belajar dong. Saya masukkan 2 kali lagi hal yang positif. Unlearn dia. Contoh sederhana. Kalau Lani pernah digigit anjing gitu, takut anjing kan? Orang yang pernah gigit anjing tuh lihat anjing cenderung takut lah. Dia kalau nggak takut mungkin dia sudah mengalami satu penyembuhan tersendiri. Contoh orang pernah gigit anjing kan, jadi dia lihat anjing itu negatif dong berarti. Kalau dia takut berarti negatif dong. Kalau kita jadi takut sama anjing, artinya kita dijajakan oleh anjing ini. Masa setiap lihat anjing harus lari, setiap lihat anjing harus lari. Kan artinya hidup kita kan dijajah oleh anjing ini. Nah, saya nggak mau anjing yang jajah saya dong. Orang Tuhan bilang bahwa manusia diciptakan di atas segala binatang kok. Iya kan? Berarti saya harus memasukkan file saya terhadap di pikiran saya tentang anjing. Anjing itu adalah binatang yang sangat setia. Anjing itu adalah binatang yang bisa melindungi kita. Anjing itu bisa menjadi teman. Anjing itu bisa ini anjing. Jadi saya terus nonton berita, nonton tentang cerita anjing yang baik. Terus saya baca tentang anjing yang baik. Saya dengar, saya tahu orang pecinta anjing. Jadi saya mau file saya anjing buruk ini diganti dengan anjing file yang baik. Sehingga yang lebih powerful anjing baik itu menguasai pikiran saya. Sehingga saya sembuh. Saya sembuh dari trauma anjing ini. Sehingga suatu saat saya lihat anjing itu saya bisa sayang sama dia, peluk sama dia. Nggak dijajah lagi. Nah sebenarnya sejumlah kegagalan kita gitu ya. Kalau kita mau pakai bahasa yang sederhana. Akibat jajahan sampai dia nggak kuat, ambruk. Kalau bicara tentang bermimpi, apakah impian saya semua sudah terwujud? Jujur nggak semua, masih ada lah yang saya mau ke depan seperti apa gitu ya. Saya mungkin boleh sharing di sini dengan teman-temannya. Kita boleh set goal, kita boleh punya dream, kita punya visi dan misi. Tapi kita nggak boleh stres dengan itu. Kalau kita sudah stres dengan goal kita, sudah stres dengan mimpi kita, stres dengan visi kita, stres dengan misi kita gitu ya, atau legasi, itu harus dibenahi dulu. Karena on the way sudah salah gitu. Kalau on the way sudah salah, berakhir pasti salah. Mestinya kan ujung-ujungnya kita mau apalan, contoh ya, ujung-ujungnya kita mau bahagia. Kan bahagia tidak mesti kita menantikan tercapai baru bahagia. Seharusnya bahagia kan mulai sekarang. Bener kan? Ya contoh lah, bisa orang bilang kalau saya punya mobil BMW saya bahagia. Kalau saya punya rumah saya bahagia. Itu kan menurut sebagian orang punya pandangan begitu. Kalau dia berpikir begitu berarti dia sekarang nggak bahagia. Iya dong. Udah salah dong. Loh kalau impianmu tercapai 10 tahun kemudian artinya kamu sengsara 10 tahun. Jadi saya nggak stres dengan impian saya. Saya belajar khususnya mungkin 10 tahun terakhir inilah saya belajar tidak stres dengan goal saya tidak stres dengan impian saya tidak stres dengan misi saya tidak stres dengan apapun istilahnya lah, legasi mau ditinggalkan ke depan gitu ya. Saya nikmati setiap momen. Ya, every moment saya nikmati. Nah, kalau ditanya apakah semua sudah terwujud, sudah pasti enggak lah kan. Tidak semua goal saya tercapai juga. Tapi boleh katakan mayoritas ya, yang goal-goal besar saya cawang-cawangi lah. Saya kan dari orang yang sederhana ya, super sederhana lah gitu ya. Dari super sederhana ini kemudian saya kan berubah gitu ya, bertumbuh. Kemudian mental saya, karakter, leadership, bahkan spiritual saya bertumbuh lah. Kan kalau bicara spiritual kan tidak semua agama-agama gitu kan. Contoh dari misalnya mengejar impian tanpa stres itu sudah satu spiritual tersendiri.
pertumbuhan spiritual ini luar biasa. Yang saya hari ini ingin membagikan semua ini, baik ilmu saya maupun pengalaman saya yang saya boleh katakan berutang budi lah pada dunia ini, dunia pengembangan kepribadian, personal development. Ya buat saya hari ini adalah membuat sesuatu yang untuk bermanfaat untuk masyarakat. Karena kalau dibilang materi gitu kan, mau makan satu hari kan 3 kali juga terlalu banyak juga penyakitan gitu kan. Tinggal di rumah juga paling walaupun punya rumah banyak tetap tinggal satu rumah aja kan, di satu kamar juga gitu. Tapi yang tidak ada batas yang kita bisa berikan adalah giving menurut saya. Saya rasa Lani pasti mengerti pada saat kita memberi gitu. Yang lebih bahagia adalah yang memberi. Karena kan saya juga kadang terima bahagia juga, dan bisa dapat hadiah kan senang gitu kan ya. Dikasih pujian orang kita juga senang. Ya kan? Terima itu menyenangkan. Tapi saya menemukan memberi itu jauh lebih menyenangkan. Jadi saya kayak ketagihan sekarang. Ketagihan membuat memberi. Tapi yang menariknya semakin kita memberi, semakin kita mendapatkannya lebih. Leadership itu menarik ya. Menurut saya leadership itu adalah satu skill juga. Nah, kalau itu namanya skill, selama itu namanya skill ya, itu bisa dipelajari, bisa dikembangkan. Walaupun saya tahu ada orang born as a leader. Jadi ada orang karakternya sebagai pemimpin. Dia lahir juga sebagai seorang pemimpin. Tapi juga ada orang lahir mungkin bukan seorang pemimpin gitu ya, biasa aja. Tapi dia ada kemauan untuk maju. Sehingga dia bisa pelajari di buku tentang leadership. Banyak baca buku tentang leadership. Karena kalau bicara leadership kan bicara tentang manusia ya Flo. Berarti dia juga harus belajar tentang people skill. Dia harus belajar tentang namanya emotional quotient di situ, EQ ya. Jadi dalam hal itu dia bisa kembangkan dengan banyak belajar. Bisa jadi menghadiri berbagai seminar, training. Juga banyak dengarkan, kalau zaman sekarang mungkin YouTube channel ya. Kalau zaman dulu kaset gitu. Itu bisa dipelajari. Dan kemudian juga banyak membaca buku-buku biografi tentang seorang pemimpin. Kita bisa ambil sikap mereka, pengalaman bagaimana mereka memimpin organisasi, jatuh bangunnya mereka. Itu bisa dipelajari mestinya. Kalau ada niat. Dulu saya kerja di perusahaannya. Saya ada seorang atasan yang menurut saya leadershipnya bagus. Menurut saya ya. Dia bukan seorang pimpinan saja, tapi juga seorang pemimpin. Dia kasih contoh, sebenarnya saya nggak sadar waktu itu ya. Waktu itu saya masih muda lah. Misalnya dia nyebrang jalan itu ya. Nyebrang jalan ada rel kereta api. Kemudian ada taman. Dia lewat satu tempat di mana jalannya agak jauh. Kemudian baru nyebrang. Nah kalau saya langsung nyebrang loh. Berarti kan di situ kan ada satu contoh leadership yang luar biasa. Yang indirectly dia mengajarkan ke saya. Walaupun sedikit capek, spend extra mile, tapi dia kasih contoh kita satu tidak melanggar peraturan, tidak merusak taman dan sebagainya. Nah itu menurut saya itu sederhana, gerakan yang sederhana, tapi saya bilang, no wonder dia direspek ya. Benar loh, waktu itu saya sudah nangkep, kenapa orang ini direspek? Ya karena dia hal-hal kecil pun dia memperhatikan gitu. Buat kita kan sekedar ini apa sih gitu, juga nggak ada orang lihat misalnya kan, kita kan pikirnya gitu, nggak ada yang orang lihat, kemudian kalau bisa cepat kenapa mesti lama sih gitu kan. Cara berpikir kita pada umumnya begitu, tapi cara seorang pemimpin gitu, dia mesti mikirkan faktor-faktor yang lain yang kita nggak mikirkan. Nah itulah beda seorang pemimpin dan pimpinan sebenarnya. Kalau dia seorang pimpinan mungkin dia nyebrang aja gitu, tapi dia pemimpin, dia sebenarnya hindari kasih contoh kepada anak buahnya dia bahwa jangan rusak taman tuh, pertama jangan melanggar peraturan dan sebagainya, indirectly. Kalau dia dalam hal sepele itu dia tidak melanggar, ada kemungkinan dia juga tidak melanggar yang lain. Unlearn itu adalah membuang data yang kita pelajari, buang ke dustbin. Saya tahu memang kita tidak bisa hapus data yang ada di subconscious mind kita, tapi kita bisa membuat dia lemah, yaitu dengan strategi unlearn. Contoh yang saya terapkan. Lantas Anda tanya, Pak, bagaimana kalau saya tidak mempraktekkan ini unlearn dari dulu, sehingga
file-file data-data keyakinan yang salah ini menghambat tindakan saya sekarang. Saya tidak mau take action karena ini, itu benar. Jadi lantas apa dong yang saya harus lakukan sekarang? Oke, the good newsnya adalah tidak ada istilah terlambat. Makanya kenapa saya terus mengkumandangkan tentang morning shower and morning feeding. Masyarakat umum kan kalau bangun pagi morning shower ya mandilah fisiknya. Tapi saya tidak hanya sekedar mandi fisik, saya juga mandi mental saya, bersihkan semua file-file data-data negatif yang terjadi kemarin. Saya bukan hanya bersihkan mental saya termasuk spiritual, soul, dan saya bukan hanya makan secara fisik, tapi saya juga kasih makan kepada mental saya, spiritual saya, bahkan soul, dan praktekkan ini. Jadi tidak ada istilah terlambat.